Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Belajar Zaki Dilatara dengan NPM 231. Sini saya akan mempresentasikan isi makalah saya. Yang pertama di sini ada pendahuluan yaitu latar belakang masalah. Yaitu dalam era globalisasi dan interaksi internasional yang semakin kompleks, negara-negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri. Hubungan antara negara kini di luar melalui berbagai perjanjian internasional yang mencakup bidang politik, ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Perjanjian internasional menjadi sarana utama dalam membentuk kerjasama dan mengatur hak serta kewajiban antar negara dalam sistem hukum internasional. Di sini langsung ke rumusan masalahnya, yaitu bagaimana mekanisme ratifikasi perjanjian internasional dalam sistem civil law dan common law. Kedua, bagaimana perbandingan penerapan prinsip hukum internasional ke dalam hukum nasional melalui pendekatan monisme dan dualisme dalam kedua sistem hukum. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan dan membandingkan mekanisme ratifikasi perjanjian internasional antara civil law dan common law. Untuk menganalisis penerapan prinsip hukum internasional dalam hukum nasional dan meninjau perbandingan antara perbedaan monisme dan dualisme. Dan ketiga, untuk memahami implikasi dan kedua pendekatan tersebut terhadap kelautan negara dan efektivitas hukum internasional dan di tingkat nasional. Selanjutnya ada pembahasannya. Ratifikasi merupakan tahap penting dalam proses berlakunya suatu perjanjian internasional secara resmi di tingkat nasional. Setelah suatu negara menandatangani perjanjian internasional, ratifikasi berfungsi sebagai untuk pengesahan akhir oleh negara untuk menyatakan kesetiaan terkait secara hukum terhadap perjanjian tersebut. Namun, mekanisme ratifikasi berbeda antara negara yang mengalami sistem hukum sipil law dan common law. Menurut Peter de Cruz, tahun 1999, sistem sipil law dan common law memiliki struktur konstitusional yang berbeda dalam proses pembentukan dan ratifikasi perjanjian internasional. Dalam sipil law, proses ratifikasi diatur secara tegas dan formal dalam konstitusi atau undang-undang nasional. Contohnya, Konstitusi Prancis pasal 53 mengatur bahwa setiap perjanjian internasional berkaitan dengan kedaulatan, perdamaian, atau keuangan publik harus menjadi persetujuan legislatif sebelum diratifikasi oleh eksekutif. Begitu pula di Jerman, pasal 59 Grundgesetz Konstitusi Jerman menyatakan bahwa perjanjian internasional berdampak pada legislatif memerlukan persetujuan Bundes. Sebaliknya, dalam sistem common law, perjanjian internasional biasanya diratifikasi berdasarkan kekuasaan eksekutif. Di Inggris, perjanjian internasional termasuk Royal Cooperative Powers, sehingga pemerintah bukan parlemen, memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani meratifikasi perjanjian. Namun, tradisi Consobe Euro 1924 mengharuskan pemerintah untuk menyampaikan setiap perjanjian kepada parlemen sebelum ratifikasi untuk tujuan transparansi. Sementara di Amerika, konstitusi memberikan peran penting bagi legislatif berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Konstitusi AS. Presiden dapat membuat perjanjian dengan persetujuan dan 2/3 anggota Senat. Ini mencerminkan keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif dalam sistem common law. Dalam civil law, sistem ini memiliki peran dominan karena menegakkan prinsip legalitas resmi hukum tertulis. Perjanjian internasional baru mengikat. Setelah mendapat ratifikasi melalui undang-undang nasional, eksekutif bertindak sebagai perwakilan negara dalam negosiasi, sedangkan keputusan akhir berada di tangan parlemen. Sebaliknya, sistem common law menerapkan peran eksekutif lebih kuat dalam kebijakan luar negeri. Parlemen biasanya hanya dilibatkan dalam tahap implementasi, terutama perjanjian memerlukan perubahan hukum domestik. Seperti di sini ada aspek yaitu dasar hukum, peran legislatif, peran eksekutif, dan contohnya. Dasar hukum ratifikasi diatur dalam konstitusi dan UU. Kalau di common law berdasarkan praktik konstitusi dan konvensi. Aspek peran legislatif di civil law dominan wajib memberikan persetujuan, di common law terbatas hanya untuk implementasi. Contoh negaranya, kalau di
atau negara sipil law, Prancis, Jerman, dan Indonesia. Common law, Inggris, Amerika, dan Australia. Perbedaan hukum juga mempengaruhi penerapan langsung perjanjian internasional dan hukum nasional. Dalam sistem sipil law, perjanjian internasional telah diratifikasi seringkali bersifat self-executing, artinya dapat langsung diterapkan, dapat memerlukan undang-undang tambahan. Misalnya, Belanda dan Prancis memperbolehkan hakim menerapkan ketentuan perjanjian internasional secara langsung. Sebaliknya, dalam common law, perjanjian internasional umumnya bersifat non-self-executing, artinya meskipun telah diratifikasi, perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum domestik sampai diadopsi undang-undang nasional. Contoh klasik adalah Inggris, di mana perjanjian internasional baru memiliki efek hukum domestik setelah disahkan oleh parlemen. Kita terus menerapkan bahwa perbedaan ini mencerminkan orientasi filosofi. Ciri law berfokus pada kepastian hukum tertulis, sementara common law menekankan resmi politik hukum nasional melalui parlemen. Selain mekanisme ratifikasi, perbedaan antara sistem hukum law dan common law terlihat juga dalam peningkatan hukum internasional merupakan persoalan penting dalam hukum internasional dan hukum nasional. Dua kerangka teori sering digunakan dalam monisme dan dualisme. Dalam comparative law, De Cruz menjelaskan bahwa teori monisme dan dualisme berakar pada perbedaan pandangan terhadap hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Sini ada monisme menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan sistem hukum. Begitu negara meratifikasi suatu perjanjian, ketentuan dalam perjanjian tersebut otomatis berlaku di dalam negeri tanpa perlu undang-undang baru. Selanjutnya ada dualisme, menegaskan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem terpisah. Perjanjian internasional baru mengikat secara domestik setelah disahkan melalui undang-undang nasional. Negara sipil law cenderung menganut monisme, misalnya Belanda, Prancis, sedangkan common law cenderung dualistik, misalnya Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Dalam monisme, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai satu kesatuan hukum. Dengan demikian, ketika suatu meratifikasi perjanjian internasional, maka perjanjian tersebut otomatis berlaku dan pergerakan langsung di negara tanpa memerlukan undang-undang tambahan. Negara-negara dengan sistem sipil law seperti Belanda dan Prancis umumnya menganut pendekatan monistik. Misalnya dalam hukum Belanda, perjanjian internasional telah diratifikasi memiliki kedudukan lebih tinggi daripada undang-undang nasional. Pendekatan monistik memperkuat posisi hukum internasional dan mencerminkan komitmen negara tatanan hukum global. Namun pendekatan ini juga menuntut kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip kekuatan negara. Sebaliknya dalam sistem dualisme, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sistem yang terpisah. Jadi internasional memiliki kekuatan hukum nasional setelah diadopsi melalui undang-undang dan tindakan legislatif. Negara dengan sistem common law seperti Inggris dan Australia cenderung menganut pendekatan dualistik. Artinya walaupun pemerintah telah meratifikasi suatu perjanjian internasional, ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak otomatis berlaku bagi warga negara sebelum disahkan oleh parlemen undang-undang domestik. Perbandingan penerapan ini dapat dilakukan dalam tabel berikut, seperti di sini ada hukum, di aspek ada hukum nasional dan internasional. Monisme, satu sistem yang terpadu, dualisme, dua sistem yang terpisah. Efek ratifikasi perjanjian langsung berlaku tingkat nasional harus diubah ke dalam hukum nasional. Contoh negara yaitu Belanda, Prancis, dan Meksiko. Dualisme, Inggris, Australia, Indonesia. Implikasi terhadap kedutaan ada hukum internasional berpotensi lebih dominan dan kedaulatan nasional lebih terjaga. Dengan demikian, penerapan prinsip hukum internasional ke dalam hukum nasional tergantung pada orientasi sistem hukum suatu negara. Sipil law cenderung mendukung pendekatan monistik, sedangkan sistem common law lebih dekat dengan dualisme.
Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyeimbangkan antara komitmen dan kedaulatan nasional. Ini terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan Peter de Cruz, berbeda sistem hukum sipil law dan common law berpengaruh terhadap mekanisme ratifikasi dan penerapan hukum internasional. Sistem sipil law menekan formalitas hukum dan keterlibatan legislatif dalam proses ratifikasi, sehingga menghasilkan sistem yang cenderung monistik dan self-executive. Sebaliknya, sistem common law lebih praktis dengan peran eksekutif kuat dan penerapan dualisme, yang mengharuskan undang-undang domestik untuk melakukan perjanjian mengharuskan undang-undang untuk melakukan perjanjian internasional. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kedua nasional dan internasional tidak hanya bersifat teknis, tapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofi dan politik mendasari sistem hukum suatu negara, yakni keseimbangan antara kedaulatan nasional dan tanggung jawab global. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem hukum sipil law dan common law mengaruhi baik mekanisme ratifikasi maupun cara penerapan hukum internasional di tingkat nasional. Namun pada hakikatnya, kedua sistem tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kedua kedaulatan negara dan komitmen terhadap hukum internasional dalam rangka menciptakan tatanan yang adil dan tertib dan harmonis di tingkat nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.